Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, barangkali ada di antara adik-adik yang saat ini sudah mulai berkecimpung dalam dunia usaha. Misalnya usaha baju atau pakaian atau usaha yang lain. Nah, tentu dalam bidang usaha, pengusaha itu menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, untuk itu pengusaha perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, modal, dan lain-lain. Nah, upaya optimalisasi inilah yang nanti akan dimodelkan dengan materi yang namanya program linier. Jadi itu salah satu kegunaan dari materi ini. Nah, adapun peta konsep mengenai materi program linier adalah sebagai berikut. Program linier itu meliputi sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPT-LDV. Nah, di sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu nanti kita akan belajar mengenai melukis SPT-LDV pada sistem koordinat kartesius dan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model matematika. Jadi program linier itu erat kaitannya dengan model matematika. Nah, kemudian setelah memperoleh model matematika, selanjutnya akan dicari nilai optimum fungsi objektif. Nah, nilai optimum dari fungsi objektif ini ada dua metode, yaitu yang pertama metode garis selidik dan yang kedua metode uji titik batas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat SPT-LDV. Nah, apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Kita mulai dulu dari pengertiannya. Nah, jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, apa itu kalimat terbuka? Nah, kalau adik-adik masih ingat, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum tentu nilai kebenarannya. Jadi yang belum pasti nilai kebenarannya. Misalnya contohnya, X adalah bilangan real. Nah, itu belum pasti kebenarannya. Kalau X-nya itu diganti dengan misalnya sembarang bilangan, dia bernilai benar. Tapi kalau X-nya diganti dengan misalnya akar negatif 1, itu bukan bilangan real, tapi bilangan imajiner. Nah, jadi itu kalimat terbuka. Nah, selanjutnya pertidaksamaan linier itu adalah pertidaksamaan yang setiap variabelnya atau peubahnya berderajat 1. Nah, istilah derajat ini sama dengan istilah pangkat. Derajat itu biasanya pangkat paling tinggi. Nah, kemudian pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel berderajat 1. Jadi dalam hal ini yang ditekankan itu adalah yang ini, dua variabel. Hanya disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel.
Nah, kemudian sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah kumpulan dari dua atau lebih. Nah, dalam hal ini juga sama. Ini yang ditekankan adalah dua atau lebih. Kalau sudah terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, itu disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, itu mengenai pengertian SPT LDV. Ini contohnya. Contoh pertidaksamaan linear dua variabel adalah 2x tambah 3y kurang dari 4. Jadi jelas di sini variabelnya x dan y. Kemudian x kurang 5y lebih dari 10. Kemudian 3y kurang 6x tambah 12 lebih dari sama dengan 0. 2x tambah y kurang 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, itu beberapa contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang ini bukan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Y lebih dari sama dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 4. Nah, kenapa ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel? Karena ini ada bentuk kuadratnya. Jadi derajatnya ini tidak 1, tetapi 2. Jadi ini bukan linear. Nah, kemudian yang ini juga sama, ada bentuk kuadratnya. Nah, kemudian kalau yang ini pertidaksamaan linear tetapi bukan dua variabel. Yang ini adalah pertidaksamaan linear tiga variabel. Yaitu ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, kemudian contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah ini. Jadi kalau gabungan dari dua pertidaksamaan linear dua variabel itu disebut sistem. Nah, jadi kalau ini keseluruhan juga bisa disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi kalau satu-satu disebutkan, itu disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, itu pengertian SPT LDV. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, misalnya X lebih dari negatif 1. Nah, kalau digambarkan, yang pertama dibuat adalah garis X sama dengan negatif 1. Ini garis X sama dengan negatif 1. Kemudian, lebih dari negatif 1 berarti arsirannya yang ini. Jadi, ini yang diarsir itu disebut sebagai daerah penyelesaian. Nah, kemudian X kurang dari 2. Ini sama, kita gambar dulu X sama dengan 2, garis X sama dengan 2. Kemudian kalau kurang dari itu arsirannya ke kiri. Itulah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Nah, kemudian ini contoh lainnya, X lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi sama, dibuat garisnya terlebih dahulu, kemudian baru diarsir. Kemudian contoh berikutnya, X kurang dari 1. Sama, dibuat garis X sama dengan 1 terlebih dahulu, kemudian diarsir. Itulah daerah penyelesaiannya. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari 4 gambar tadi? Nah, yang pertama itu, untuk pertidaksamaan yang memuat tanda lebih dari, dengan tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan. Jadi kalau lebih dari, untuk X lebih dari, itu daerahnya yang diarsir adalah di sebelah kanan garis. Sedangkan sebaliknya, kalau dia kurang dari, dengan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Nah, selanjutnya, jika pertidaksamaan tidak memuat tanda sama dengan, jadi garis yang membatasi adalah garis putus-putus. Sedangkan, kalau memuat sama dengan, tanda sama dengan, maka garis yang dibuat adalah garis lurus yang solid.
Ya, artinya tidak putus-putus. Oke, kita perhatikan kembali gambar yang tadi. Oke, ini bisa diperhatikan. Nah, yang ini. Jadi yang ini tandanya tidak memuat tanda sama dengan. Ya, jadi tidak ada tanda sama dengannya. Ini juga tidak ada sama dengannya. Garis di sini dibuat putus-putus. Nah, karena ini lebih dari, maka yang diarsir ke kanan. Karena ini kurang dari, yang diarsir ke kiri. Selanjutnya, yang ini yang memuat tanda sama dengan, garis yang digunakan adalah garis lurus. Kemudian karena ini lebih dari, maka yang diarsir ke kanan. Sedangkan ini kurang dari, yang diarsir adalah yang ke kiri. Itu untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat variabel X. Nah, selanjutnya untuk variabel Y. Ini contohnya. Y lebih dari negatif 2 itu sama cara menggambarnya. Jadi digambar dulu garis Y sama dengan negatif 2. Kemudian diarsir. Arsirannya ke atas. Itulah daerah penyelesaiannya. Kemudian Y kurang dari 1. Digambar dulu garisnya. Barulah diarsir. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, berikutnya, Y lebih dari sama dengan negatif 1. Sama, digambar dulu garis Y sama dengan negatif 1, baru kemudian diarsir. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian Y kurang dari 2, digambar garis Y sama dengan 2, baru diarsir. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi, jadi kalau untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat variabel Y, untuk yang lebih dari, itu menggunakan yang diarsir adalah di atas garis. Sedangkan kalau memuat tanda kurang dari, maka daerah penyelesaiannya berada di bawah garis. Nah, sama seperti tadi, kalau dia tidak memuat tanda sama dengan, maka dibuat garis putus-putus. Tapi kalau memuat tanda sama dengan, dibuat garis solid. Oke, itu untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contohnya misalnya menentukan daerah penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk di pertidaksamaan linear dua variabel juga berlaku hal yang sama. Kalau tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka itu dibuat garis lurus yang solid. Tetapi kalau tidak memuat tanda sama dengan, berarti dibuat atau digunakan garis putus-putus. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dua titik yang dilalui oleh garis X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, umumnya titik yang digunakan itu adalah perpotongan sumbu koordinat. Tetapi tidak wajib, tidak harus. Titik yang digunakan itu boleh bebas. Misalnya, adik-adik memilih X sama dengan 1, dicari Y-nya berapa. Adik-adik memilih X sama dengan 2, dicari Y-nya berapa. Jadi sudah dapat 2 titik. Tetapi biasanya lebih gampang digunakan adalah perpotongan rada sumbu koordinat. Yaitu dengan mensubstitusi X-nya dengan 0 dan sebaliknya Y-nya dengan 0. Oke, ini perhitungannya. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya itu disubstitusi dengan 0. Sehingga jadi perhitungannya 0 tambah 2Y sama dengan 4. Jadi 2Y-nya sama dengan 4, sehingga Y-nya sama dengan 4/2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Kemudian untuk perpotongan terhadap sumbu X-nya, substitusi Y-nya sama dengan 0. Sehingga X tambah 2 kali 0 sama dengan 4. Jadi X tambah 0 sama dengan 4, sehingga diperoleh X sama dengan 4. Nah, dari sana diperoleh 2 titik, yaitu 0,2. Jadi koordinat pada Kartesius itu adalah X, Y.
Jadi 0,2 kemudian 4,0. Jadi titik inilah yang nanti akan kita gunakan dalam menggambar. Nah, selanjutnya titik-titik ini digambar pada sistem koordinat Kartesius. Oke, ini titik yang pertama, misalnya saya sebut sebagai titik A, yaitu 0,2. Dan yang kedua adalah titik 4,0, yaitu saya sebut sebagai titik B. Nah, selanjutnya ditarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Itulah garis X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, ingat, garis yang ditarik adalah garis lurus, karena tadi pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya adalah menguji sebuah titik di luar garis kepertidaksamaan. Nah, titik ini boleh bebas, tapi biasanya yang paling gampang digunakan adalah 0,0. Yang paling mudah dalam perhitungan itu adalah titik 0,0 ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan adik-adik memilih titik yang lain. Misalnya 2,3, kemudian 3,2, kemudian 5,4 misalnya. Tetapi adik-adik tidak boleh memilih 2,1. Kenapa tidak boleh? Karena 2,1 ini dilalui oleh garis. Jadi titik 2,1 ini berada pada garis. Sehingga tidak bisa adik-adik menggunakan titik tersebut. Nah, kembali lagi. Yang umumnya adalah digunakan titik ini. 0,0. Karena lebih gampang dalam perhitungannya, lebih cepat. Nah, kalau kita substitusi kepertidaksamaan, maka jadinya 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, benar atau salah? 0 kurang dari 4 itu benar. Ya. Berarti di titik 0,0, di titik O ini, itu bernilai benar. Nah, jadi daerah yang berada di daerah O, di sebelah sini, itu adalah daerah yang benar. Maka itulah daerah yang diarsir. Ya, jadi ini daerah yang benar, inilah daerah yang diarsir. Nah, karena titik 0,0 memenuhi, maka daerah memuat titik O merupakan daerah penyelesaian. Sedangkan daerah yang lagi satunya bukan penyelesaian. Jadi arsirannya ke sini. Nah, bagaimana kalau kita memilih titik yang lain? Misalnya, kalau kita memilih titik, anggaplah 2,3. Misalnya kita memilih titik 2,3 ini. Titik 2,3 ini kita pilih. Jadi kalau kita substitusi 2,3 ganti X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 3. Sehingga jadinya 2 kali 2 tambah 2 kali 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau kita hitung 2 kali 2 itu 4, kemudian 2 kali 3 itu 6. Oh, sorry. Ini bukan 2 kali 2 ya, tetapi 2 aja. Yang ini nggak isi 2 kali 2, 2 aja. Jadi 2 tambah 2 kali 3 kurang dari sama dengan 4. Kemudian ini hasilnya jadinya 2 tambah 6. 2 tambah 6. Itu kurang dari sama dengan 4. Nah, 2 tambah 6 itu adalah 8. Berarti 8 kurang dari sama dengan 4. Benar atau salah? Salah. Berarti di titik ini itu adalah daerah yang salah. Sehingga daerah yang sebelahnya lah yang merupakan daerah yang benar. Sehingga itulah yang diarsir. Jadi tetap mau nguji di titik manapun, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Tuh. Oke, itu cara menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya
menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada prinsipnya, menentukan daerah penyelesaian SPT-LDV sama dengan menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Tetapi, dalam hal ini dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, hasil akhirnya itu adalah irisan dari daerah-daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan linier. Nah, contohnya, misalnya diberikan SPT-LDP sebagai berikut. Yang pertama, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, jadi sama seperti tadi, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita terlebih dahulu mencari titik-titik yang dilalui oleh garis. Jadi, titik yang pertama itu adalah titik yang dilalui oleh garis X tambah 2Y sama dengan 4. Seperti tadi, itu boleh bebas dipilih X-nya, tetapi umumnya digunakan X0 dan Y0. Jadi, untuk X0 itu diperoleh Y-nya sama dengan 2, perhitungannya sama kayak tadi. Dan untuk Y0 diperoleh X-nya sama dengan 4, perhitungannya juga sama kayak tadi. Jadi, diperoleh titik koordinat yang dilalui adalah 0,2 dan 4,0. Nah, dengan proses perhitungan yang sama, dilakukan juga untuk untuk garis X tambah Y sama dengan 3. Untuk garis X tambah Y sama dengan 3, itu diperoleh titik sebagai berikut. Yaitu untuk X-nya 0, jika disubstitusi X-nya ini dengan 0, maka Y-nya menjadi 3. Sebaliknya, kalau Y-nya disubstitusi dengan 0, maka X-nya menjadi 3. Sehingga diperoleh titik 0,3 dan 3,0. Nah, jika digambarkan, ini titik A-nya, yang ini titik B, kemudian ini gambar garis dari X tambah 2Y sama dengan 4, selanjutnya titik C-nya ini, dan yang ini titik D-nya. Inilah garis X tambah Y sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan garis, langkah berikutnya adalah menguji titik. Seperti tadi, titik yang diuji itu boleh bebas, tetapi umumnya yang digunakan adalah titik 0,0. Nah, sebelum menguji, terdapat dua metode untuk menentukan daerah penyelesaian SPT-LDP, yaitu yang pertama mengarsir daerah yang benar. Jadi kalau kita mengarsir daerah yang benar, maka daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah irisan dari setiap pertidaksamaan linier. Jadi daerah yang terkena semua arsiran. Atau bahasa gampangnya itu adalah daerah yang paling kotor. Yang paling kotor itu maksudnya paling banyak kena irisan, arsiran. Nah, kemudian yang kedua, mengarsir daerah yang tidak memenuhi atau daerah yang salah. Nah, kalau yang ini, daerah penyelesaiannya nanti adalah daerah yang paling bersih. Jadi, daerah yang tidak terkena arsiran. Nah, kalau yang ini saya sarankan menggunakan langkah yang kedua. Jadi, lebih mudah apalagi kalau adik-adik tidak menggunakan pensil berwarna. Jadi, lebih mudah menggunakan metode yang kedua. Jadi, kalau menggunakan pensil berwarna, bisa menggunakan metode yang pertama, karena gampang melihatnya. Tapi kalau pensilnya atau pulpen cuma satu warna, itu akan kebingungan jadinya melihat yang mana daerah yang terkena 4 atau sebanyak pertidaksamaan. Oke, langkah berikutnya adalah menguji titik. Nah, ini yang pertama metode yang digunakan adalah mengarsir daerah yang benar. Uji titik 0 kepertidaksamaan. Di titik 0-nya itu adalah yang ini, titik O. Kemudian ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ternyata itu benar. Jadi, arsirannya ke arah daerah yang benar. Kita mengarsir ke sana. Nah, kemudian uji titik 0,0 lagi ke pertidaksamaan yang kedua. Sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 3. Itu juga benar.
Sehingga arsirannya adalah ke daerah 0,0 lagi. Nah, kalau ini menggunakan arsiran berwarna, jadi udah kelihatan mana yang kena 2 arsiran, mana yang kena 1 arsiran, dan mana yang tidak kena arsiran. Nah, itu baru 2, karena tadi ada 4 pertidaksamaan. Selanjutnya, kita mengarsir X lebih dari sama dengan 0. Jadi, garis X sama dengan 0 itu adalah garis atau sumbu Y. Nah, karena lebih dari sama dengan, maka dia arsirannya ke kanan. Maka inilah arsirannya. Kemudian pertidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Karena lebih dari, maka arsirannya ke atas. Oke. Nah, kira-kira mana daerah penyelesaiannya? Jadi adik-adik lihat yang mana kena 4 warna. Yaitu warna pink, warna biru, warna hijau, dan warna oranye. Nah, ternyata dari gambar, inilah daerah penyelesaiannya. Itulah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Atau biasanya disingkat dengan DP. Atau di beberapa buku atau sumber lain ada yang menyebutkan dengan istilah DHP, Daerah Himpunan Penyelesaian. Itu maknanya sama. Oke, itu cara menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan mengarsir daerah yang benar. Nah, kalau mengarsir daerah yang salah atau yang tidak memenuhi, sama seperti tadi, kita menguji titik O, memasukkan ke pertidaksamaan yang pertama, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, itu daerah yang benar. Tapi kita akan mengarsir daerah yang salah. Jadi kalau yang benar tadi ke bawah, maka yang salah ke atas. Jadi arsirannya ke atas. Kemudian uji titik O lagi ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Diperoleh hasil bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 3, yaitu benar juga. Nah, maka arsiran yang benar atau arsiran yang memenuhi adalah yang ke bawah. Tetapi karena kita akan mengarsir daerah yang salah, maka arsirannya ke atas. Nah, kemudian garis berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 tadi yang memenuhi adalah ke kanan. Karena kita mengarsir daerah yang salah, maka arsirannya adalah ke kiri. Kemudian garis atau pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sebenarnya yang memenuhi adalah ke atas. Tetapi karena kita mengarsir yang salah, maka arsirannya ke bawah. Maka daerah yang bersihlah yang merupakan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang ini. Tetap, mau mengarsir daerah yang benar atau mengarsir daerah yang salah, itu tetap menghasilkan daerah penyelesaian yang sama, yaitu di sini. Nah, jadi untuk mengarsir ini saya sarankan menggunakan mengarsir daerah yang salah. Karena itu lebih memudahkan kita untuk melihat daerah penyelesaiannya. Tetapi kalau di buku-buku atau sumber lain ada daerah yang diarsir, berarti daerah yang diarsir itu menyatakan daerah yang memenuhi. Oke, itu cara menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Baik, demikian materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Terima kasih.